考古文明中水晶人这段经历。推算下次开启时间时，他在删除我手表内的信息。 Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 751 sampai 752 atau episode 777 sampai 778, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan Lu Feng yang kembali ke alam semesta asli pada kota kekacauan primal dan bertemu dengan gurunya. Kemudian dia kembali ke samudra semesta dengan maksud untuk mencari keberadaan Master Pei Xing dari Tanah Suci Bulan Ungu di daerah sektor Puncak Miring. Kemudian setelah beberapa lama sayap siwu milik Lu Feng bergetar merasakan panggilan sayap lainnya yang dimiliki oleh Master Pei Xing. Begitupun Master Pei Xing sama keadaannya dengan Lu Feng, yaitu sayapnya tiba-tiba bergetar dan merasakan ada panggilan dari sayap lainnya. Ketika itu, Master Pei Xing dengan 4 wajah dan 16 tangan memiliki 4 sayap hitam terbuka lebar dan muncul di ruang angkasa. Dia pikir itu cukup dekat. Tidak ada jalan keluar untukmu, kata Master Pei Xing sambil melihat perahu giok putih di kejauhan. Dia dipenuhi dengan semangat juang, dan 4 sayap hitam di punggungnya menembakkan 5 aliran sinar cahaya, mewakili 5 hukum emas, kayu, air, api, dan bumi. Kekuatan dari 5 sinar cahaya ini membubung tinggi di langit setinggi pelangi, dan segera bergerak untuk menjelajah perahu giok putih yang berada di kejauhan. Dari sudut pandang Master Pei Xing, bahkan jika pihak lain tetap tersembunyi di dalam harta karun istana yang sebenarnya, dia masih bisa menjebaknya dengan menggunakan teknik menahan. Kemudian dia bisa mengarahkan pihak lain ke lingkungan yang sangat berbahaya di dalam domain internal sektor Puncak Miring, di mana dia bisa memanfaatkannya untuk membunuh pihak lain. Maka harta itu akan menjadi tanpa tuan. Hanya isyarat saling tarik-menarik antara harta dan dia akan membawanya terbang kepadanya. Aku akan mendapatkan yang berharga itu. Master Pei Xing berharap untuk meletakkan tangannya di atas harta karun itu. Master Pei Xing, teriak sebuah suara. Hah? Master Pei Xing terkejut. Tiba-tiba, sesuatu terasa salah. Dia bisa melihat perahu giok putih berhenti juga, dan berjalan keluar dari sana adalah seorang pria dengan 6 sayap perak. Master Pei Xing sejenak bersukacita melihat 6 sayap perak, sayapnya awalnya berwarna perak juga. Tetapi ketika dia melihat pria itu, ekspresinya berubah seketika. Manusia, rambut hitam, sayap perak, hanya perlu waktu sesaat untuk sebuah nama muncul di pikirannya, Luo Feng. Satu-satunya orang yang paling membuatnya merasa iri. Bagaimana mungkin dia tidak mengenalinya? Tanpa jenis istana harta karun sejati tertinggi di tangan, setiap master semesta yang menyeberang jalan, dan bertemu dengan Luo Feng tidak memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tidak, Master Pei Xing kemudian berbalik dan terbang langsung ke menara 3 lantai di belakangnya. Dia tahu tidak ada jalan keluar. Tapi dia enggan mengakuinya. Dia telah berada di alam semesta Tanah Suci selama 18 era reinkarnasi, waktu yang sangat lama. Dan akhirnya, dia berhasil sampai di sini ke samudra semesta. Dia merasa bahwa namanya baru saja mulai membuat dampak di dalam samudra semesta, jadi dia tidak tahan memikirkan kematian sekarang. Meskipun dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, dia masih ingin melarikan diri. Dia akan mencoba yang terbaik untuk bertahan, bahkan pada harapan sekecil apapun untuk selamat. Mengapa kamu mencoba melarikan diri? Luo Feng menggelengkan kepalanya. Alangkah baiknya jika kita bisa berbicara. Luo Feng mengulurkan tangan kirinya, dan di tengah telapak tangannya ada menara bintang mini. Menara bintang terbang dan berkembang dengan cepat. Sebuah lubang hitam jurang yang dalam muncul di tingkat dasar dan membidik Master Pei Xing yang jauh. Kekuatan hisap yang tak tertandingi secara langsung ditujukan pada Master Pei Xing, dan menyebabkan Master Pei Xing yang sebelumnya terbang menuju menara 3 lantai tepat di sebelahnya, untuk secara instan mengeluarkan lolongan kesedihan. Master Pei Xing, yang tidak memiliki kekuatan apapun untuk perlawanan, ditarik ke arah menara bintang. Kenapa? Kenapa kamu tidak bisa memberiku kesempatan?
Beri aku kesempatan untuk bertahan hidup. Master Pei Xing bahkan tidak memiliki motivasi untuk berjuang lagi. Sebelumnya, dia masih berharap Luo Feng tidak akan mengeksekusi gerakan membunuhnya. Kemudian dengan waktu sesingkat itu, dia mungkin bisa mencoba melarikan diri dengan tergesa-gesa. Dari sudut pandang Master Semesta, tersedot ke Menara Bintang adalah mimpi buruk mutlak. Dia tidak mengira Luo Feng akan mengeksekusi gerakan pembunuhan begitu dia tiba. Kamu sangat bekerja sama, kata Luo Feng. Kalau saja kamu bukan dari Tanah Suci Bulan Ungu, aku mungkin masih menyisakan nyawamu. Sayang sekali kamu berasal dari Tanah Suci Bulan Ungu. Satu-satunya pilihan kamu adalah pemusnahan. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Menara Bintang, awalnya mengerahkan kekuatan isap, langsung didorong ke lapisan keempat ukiran rahasia oleh Luo Feng, dan mulai melaksanakan teknik penghancuran. Untuk membuat semuanya menjadi efisien, Luo Feng juga mengeksekusi pembasmian. Dengan kekuatan ekstrim, Menara Bintang membombardir kepala berwajah 4 Master Pei Xing dengan kecepatan kilat. Master Pei Xing memiliki 16 lengan, dan semua lengannya berusaha menghentikan Menara Bintang pada saat yang sama. Sayangnya, mereka langsung hancur menjadi abu, dan Menara Bintang terus menghancurkan sampai ke kepala Master Pei Xing. Tak lama setelah itu, penghancuran total, menggunakan kekuatan yang berada di tingkat ke-8 sebagai tingkat teratas melawan Master Pei Xing sangat efektif. Dia baru saja keluar dari alam semesta tanah sucinya tanpa armor harta karun sejati puncak, dan tingkat pertahanan kekuatan saktinya hampir tidak sebanding dengan kekuatan yang berada di tingkat ke-4 sebagai tingkat atas. Dia terlalu lemah. Satu-satunya keunggulan Master Pei Xing adalah kemampuannya untuk menahan diri. Kekuatan tempurnya, kemampuan pertahanannya, dan bentuk kemampuan lainnya hanya pada standar tingkat ke-4, dia hanya pandai menahan dan melarikan diri. Kedua keterampilan ini dianggap berada pada standar tingkat ke-5, tetapi belum cukup untuk dianggap sebagai tingkat ke-5 sebagai standar tertinggi. Jadi dengan menggunakan tingkat ke-8 sebagai kekuatan tingkat atas untuk membunuh Master Semesta, yang hanya menggunakan tingkat ke-4 sebagai kekuatan tingkat atas, perbedaannya adalah 4 tingkat terpisah. Itu mirip dengan keberadaan tingkat atas tingkat ke-5, seperti pemimpin kota kekacauan primal, membunuh keberadaan tingkat atas tingkat pertama, seperti seseorang yang baru saja menjadi Master Semesta, yang gen hidupnya hanya 100 kali, dan yang memiliki harta karun sejati dengan kualitas lebih rendah secara teori, jenis yang paling lemah dari Master Semesta. Tentu saja, dengan satu gerakan cepat, itu adalah pembunuhan instan. Bagaimanapun, itu adalah serangan dengan kekuatan yang mirip dengan yang digunakan untuk menyerang Master Bintang Guntur Besar. Menggunakan kekuatan pada tingkat ini untuk menyerang Master Semesta yang standar pertahanannya, hanya pada tingkat ke-4 sebagai tingkat atas, tentu saja, menyelesaikan tugas ini adalah seperti memotong sepotong kue. Satu pukulan dari Menara Bintang, dan penghancuran instan pun telah tercapai. Berbagai macam harta sejati, seperti baju zirah, sayap, dan menara 3 lantai, dibiarkan mengambang di sekeliling. 2 pasang sayap yang telah berubah menjadi sayap perak langsung berubah menjadi cahaya perak, dan terbang ke arah Luo Feng tanpa basa-basi lagi. Dengan lambaian tangannya, Luo Feng mengklaim 2 pasang sayap dan semua harta sejati lainnya yang pernah menjadi milik Master Pei Xing. Untuk saat ini, dia tidak tertarik untuk melihat harta seperti apa yang dimiliki Master Pei Xing. Lagi pula, berapa banyak harta berharga yang bisa dimiliki seseorang yang baru saja keluar dari alam semesta yang suci. Untuk bisa memiliki 2 pasang sayap pun sudah cukup mengesankan. Luo Feng memegang 2 pasang sayap yang terbang ke arahnya. Sambil tersenyum, ia terbang kembali ke perahu giok putih kecilnya. Sayap Siwu adalah harta yang sangat kuat. Kombinasi sayap memancarkan aura dengan kekuatan yang sangat kuat. Akan lebih baik baginya untuk bereksperimen di dalam kapal makam. Sementara itu, di alam semesta tanah suci bulan ungu. Tidak, Luo Feng. Terdengar raungan pahit dan melengking terdengar, lalu avatar Master Pei Xing, ditopang oleh kekuatan saktinya, langsung menghilang. Para penjaga yang berdiri di luar istana terkejut, Master alam semesta mereka yang mulia, apa yang terjadi? Avatarnya, ditopang oleh kekuatan saktinya, telah menghilang. Musnah. Segera saja, di wilayah inti alam semesta tanah suci bulan ungu, tempat asal semesta berada, sesosok ungu berbalik untuk melihat ke kejauhan. Pandangannya tertuju pada penghalang dalam waktu dan ruang untuk melihat istana. Bagaimanapun, ini adalah alam semesta miniaturnya. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta mini ini,
selama dia memiliki niat untuk melihat ke dalamnya, dapat membawa pembalikan waktu dan ruang, untuk menyelidiki apapun yang terjadi. Dia menjunjung tinggi Luo Feng. Selain itu, seorang master alam semesta di bawah komandonya telah dimusnahkan, dan sebelum dia dimusnahkan, dia meneriakkan nama Luo Feng. Tentu saja, ini akan menimbulkan kekhawatiran. Pei Xing, musnah oleh Luo Feng. Leluhur bulan ungu segera mengirim perintahnya melalui transmisi suara. Jue Hua, iya leluhur. Di dalam istananya yang sakti, Jue Hua dewa sejati tiba-tiba mendengar suara yang terngiang-ngiang di benaknya. Tanpa basa-basi lagi, ia menjawab dengan hormat. Leluhur bulan ungu terus memberikan perintahnya. Master Pei Xing telah dimusnahkan, kemungkinan besar telah diserang oleh Luo Feng. Kirim perintah aku, semua master semesta aku yang berada di sekitar tempat tinggal Master Pei Xing, harus melakukan kewaspadaan yang ekstrim. Jue Hua dewa sejati terkejut luar biasa. Master Pei Xing seharusnya berada di kawasan sektor yang miring, bukan? Dan Luo Feng seharusnya berada di kapal semesta, kan? Ya, Luo Feng telah lama hilang, tanpa jejak, untuk waktu yang lama. Ketika mempertimbangkan kecepatan tercepat yang bisa dilalui oleh seorang master semesta, ia kemungkinan besar akan berhasil mencapai wilayah di mana tempat tinggal Master Pei Xing berada. Tanpa basa-basi lagi, dia menjawab, "Ya, leluhur. Aku akan mengirimkan perintah kamu segera." Perahu hitam kecil itu bergerak maju melalui ruang angkasa dengan kecepatan tinggi. Jelas, itu adalah Luo Feng, yang sekali lagi mengubah warna kapal makamnya. Reaksi yang akan diberikan oleh Tanah Suci Bulan Ungu sebagai tanggapan atas penghancuran Pei Xing, bukanlah kekhawatiran Luo Feng. Saat ini, fokusnya sepenuhnya pada sayap siwunya. Di tengah-tengah ruang warisan dan di dalam kapal makam, Luo Feng melihat ke atas ke langit, dan melihat 5 sayap besar yang terbentang memiliki ikan paus pada suatu waktu. 5 pasang sayap itu secara gila-gilaan menghubungkan dan berhubungan satu sama lain, memancarkan serangan kekuatan yang menindas. Kekuatan penindas semakin kuat dengan berlalunya waktu, bahkan lebih kuat daripada harta sejati-sejati lainnya seperti menara penjara hitam, tombak Yanjun, atau baju perang tempur guntur besar. Itu lebih kuat dari semua hal yang Luo Feng temui sejauh ini. Hanya 5 pasang sayap, namun kekuatan menindasnya begitu kuat. Betapa berharganya memang. Seketika Luo Feng kagum, semuanya ada dalam harapannya. Bagaimanapun, kedua pasang sayap itu hanya lebih rendah dari harta sejati yang tertinggi, jadi bagaimana jika ada 3 pasang? Atau 4 pasang, atau bahkan 5 atau 6 pasang? Menurut spekulasi Luo Feng, itu seharusnya lebih tinggi dari harta sejati tertinggi pada beberapa tingkatan. Lagi pula, kedua pasangan ini sendiri hanya nomor 2 dari harta sejati yang tertinggi. Jadi, secara teori, 3 pasang sayap yang saling berhubungan, seharusnya sudah memiliki kekuatan harta sejati yang tertinggi. Di udara, evolusi masih berlangsung. Secara internal, 5 pasang sayap terus berevolusi dan menggabungkan, yang mungkin membawa penggabungan berbagai ukiran rahasia, untuk membentuk diagram ukiran rahasia yang lebih luas dan kompleks. Kemudian, akhirnya, semuanya berhenti. Sayap siwu, Luo Feng menunjuk ke jauh, dan kekuatannya yang sakti segera dimasukkan ke dalam sayap. Hah, bisiknya, memang, ada cedera. Dia tidak akan tahu jika dia tidak membuat perbandingan. Dibandingkan dengan 2 pasang sayap sebelumnya, yang telah dipulihkan setelah menyerap energi pedang asal internal, 2 pasang sayap baru ini jelas 1 tingkat lebih rendah. Terutama ketika kekuatan sakti beredar dalam 2 pasang sayap, kekuatan mereka jelas sangat berkurang. Terakhir kali, sejumlah besar energi pedang asal internal dikonsumsi, aku berharap kali ini akan lebih hemat energi. Dan juga, sepasang sayap ke-6 belum ditemukan, ucap Luo Feng sambil menghela nafas. Luo Feng telah menempatkan asal dalam sepasang sayap pertama sayap siwu. Pada saat itu, ketika dia memanipulasi 2 pasang sayap baru untuk menyerap energi, sejumlah besar energi pedang dengan kekuatan yang sangat mengerikan, tiba-tiba keluar dari dalam asal. Aliran sinar pedang yang terlihat dengan mata biasa keluar dari dalam. Sinar pedang ini beredar dengan gerakan terus-menerus di permukaan sayap siwu, terutama sebelum pasangan sayap ketiga dan keempat, seperti air yang mengalir melalui dasar sungai yang kering. Saat sinar pedang yang bersirkulasi ini menyentuh kedua pasang sayap, mereka akan ditelan. Aku harus menunggu perlahan. Luo Feng langsung duduk, bersila, dan menunggu dengan tenang. Dia berpengalaman. Waktu sebelumnya,
Untuk mengembalikan kedua pasang sayap, menelan energi dari tempat asalnya memakan waktu setengah hari. Waktu berlalu. Setelah sekitar 35 jam, riak menakutkan di ruang atas mulai bubar dan akhirnya, semuanya berhenti. Sangat penting untuk mengetahui bahwa setiap sinar pedang menggunakan serangan yang lebih mengerikan, daripada serangan oleh master tertinggi semesta. Bahkan harta karun sejati Istana Puncak, setelah diserang oleh pedang-pedang, akan hancur dan menjadi abu. Betapa kuatnya gelombang itu, Siwu, berapa banyak energi dari asal yang telah kamu konsumsi? Tanya Luo Feng segera. Sebelumnya, aku mengkonsumsi sekitar 2/10, jawab Siwu. Kali ini, jumlahnya juga harus sekitar 2/10. Luo Feng menghela nafas lega. Masih bisa diterima. Secara internal, jumlah energi pedang guntur yang tersisa, masih sekitar 6/10. Dengan hanya sepasang sayap terakhir yang tersisa, bahkan jika itu membutuhkan pemulihan, seharusnya sudah cukup energi. Energi di dalam asalnya diresapi oleh eksistensi yang jauh melebihi penguasa tertinggi alam semesta. Apakah itu melampauinya dengan satu tingkat atau bahkan lebih dari satu tingkat? Satu hal yang pasti, itu pasti di atas master tertinggi alam semesta. Keberadaan seperti itu memfasilitasi penggunaan energi yang dilestarikan di dalam asalnya. Itu benar-benar senjata pamungkas terbesar yang bisa dimiliki siapapun. Itu mungkin senjata pamungkas paling menakutkan yang mungkin. Tanpa sadar, energi yang tersebar ke segala arah akan menyapu semua yang ada di jalurnya. Itu akan menghancurkan harta karun sejati puncak istana, dan jika semua energi ini dikumpulkan pada satu titik, harta karun sejati tertinggi di jalannya ditakdirkan untuk dihancurkan. Terutama ketika itu dieksekusi melalui pedang, maka akan lebih mengerikan. Selama ini, Luo Feng masih belum menggunakannya. Ketika dia berada di jagat raya, dia tidak tahan untuk menggunakannya, namun, ketika dia berada di samudra semesta, tidak perlu baginya untuk menggunakannya. Alam semesta primal memiliki hukum ketat, setiap serangan yang dilakukan oleh makhluk agung individu, terlepas dari seberapa kuatnya itu, akan ditekan ke tingkat ke-6 sebagai tingkat atas. Dan sekali ada ledakan energi dari asal yang berasal dari makhluk besar, itu akan ditekan oleh hukum alam semesta ke tingkat ke-6 tingkat sebagai puncak. Jika itu terjadi, Luo Feng akan sangat menyesali kesempatan ini, bukan? Dia mungkin curiga bahwa asal mula alam semesta primal bisa ditekan, tetapi dia tidak mau menerima pertaruhan itu. Bagaimanapun juga, asal-usul di dalam alam semesta ini tentu saja cukup kuat untuk menyapu semuanya. Namun, di samudra semesta, peluang yang tepat sangat penting. Lagi pula, mengingat kemampuan Luo Feng saat ini, ia mampu menghadapi sebagian besar bahaya di jalannya. Kemari, teriak Lu Feng yang memanggil sayap Siwu-nya. Dengan gerakan niat, 5 pasang sayap dengan cepat turun dari langit di atas dan menyatukan diri mereka ke punggung Luo Feng. Dengan 10 sayap meluas di punggungnya, Luo Feng mengaktifkan kekuatannya yang sakti. Tiba-tiba, baju besi perak keluar dari sayap Siwu dan sangat cepat bergerak untuk sepenuhnya menyelimuti Luo Feng. Armor pertempuran, pada tingkat harta sejati yang tertinggi. Luo Feng tercengang. Luo Feng tidak menyangka akan mendapatkan baju zirah saktinya dengan cara ini, meskipun tombak Yan Jun dari Master Peng Gong dan kapak besar pencipta kapak besar dapat memperpanjang dan membentuk baju zirah. Luo Feng telah memiliki 3 pasang sayap sebelumnya, namun mereka tidak meluas untuk membentuk baju besi, jadi dia tidak mengharapkan ini. Meskipun Master Pei Xing memiliki baju besi hitam dan sayap hitam, Luo Feng tidak mengantisipasi bahwa baju besi hitam itu merupakan perpanjangan dari sayap. 5 pasang sayap bergabung dengan tubuh Luo Feng. Di bawah kekuatan sakti Luo Feng, sayapnya membentang, menutupi tubuhnya, dan membentuk baju zirah yang sakti. Roh Siwu mengirimkan pesan di benaknya. Tuan, ini adalah baju besi tambahan dari sayap Siwu. Itu adalah armor harta karun sejati yang tertinggi. Pesan itu mengejutkan Luo Feng. Harta karun sejati tertinggi. Sayap Siwu adalah jenis mesin yang berharga yang digunakan oleh makhluk yang jauh lebih kuat dari penguasa tertinggi alam semesta, kata Roh Siwu, terdengar kesal. 2 pasang sayap hanya kalah dengan harta sejati tertinggi, dan 3 pasang sudah bisa menyaingi harta sejati tertinggi. Adapun 4 pasangan, mereka sudah lebih kuat. Sayap yang kamu miliki sekarang adalah dari pasangan pertama, kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Luo Feng mengangguk. Dia telah memperoleh pasangan pertama, kedua, dan keenam sebelumnya.
Dan dia telah merebut pasangan ketiga dan keempat dari Master Pacing. Hanya sayap yang berdekatan yang dapat berintegrasi sempurna satu sama lain, kata sayap Siwu. Masih ada beberapa ketidakkonsistenan antara pasangan ke-6 dan 4 pasangan pertama, kekuatannya tidak bisa berlipat ganda dengan baik. Namun, 4 sayap pertama sudah sempurna. Mereka benar-benar melampaui harta karun sejati tertinggi, dan bahkan armor tambahan dapat menyaingi armor harta karun sejati tertinggi. Luo Feng bersuka cita, dia telah melihat kekuatan tak berujung di ruang sayap sebelumnya, dan dia tahu bahwa sayap Siwu luar biasa. Dengan semakin banyak sayap yang digabungkan, itu memang semakin kuat. Mengapa 2 sayap pertama tidak bisa membentuk baju zirah? Tanya Luo Feng. Tuan, sayap Siwu memiliki fungsi yang berbeda, jawab sayap Siwu, terus mengirim pesan. Sepasang sayap pertama dan kedua seperti fondasi dan seperti akar pohon. Mereka adalah basis. Dengan sayap lain yang terintegrasi, kekuatan lain akan datang. Aku menduga bahwa sepasang sayap ketiga hingga kelima memiliki kekuatan tambahan, dan pasangan keenam adalah untuk menyerang. Luo Feng mengangguk. Masuk akal, sepasang sayap pertama dan kedua seperti fondasi gedung pencakar langit. Aku melihat, jenis serangan harta karun sejati tertinggi semua bisa diperluas untuk membentuk armor. Seru Luo Feng. Barang-barang berharga tipe mesin sangat bervariasi, dan memiliki semua kegunaan. Mereka juga pandai melawan orang-orang di atas level mereka. Bagaimana mereka bisa meluas untuk membentuk baju besi? Aku hanya memiliki baju besi sekarang karena jenis mesin yang berharga ini belum lengkap. Siwu, apa kekuatan baju besi yang sakti ini? Tolong jelaskan dengan lebih spesifik lagi. Ucap Lu Feng. Pertama, serangan di bawah level 8 dapat sepenuhnya dinetralkan oleh armor sakti, kata sayap Siwu. Serangan di level 8 bisa melemah ke 1/1 juta. Selain itu, baju besi yang sakti memiliki batas tinggi. Setidaknya tidak ada penguasa tertinggi alam semesta yang bisa mencapai batasnya. Luo Feng kagum. Serangan di bawah level 8 dapat sepenuhnya dinetralkan. Dan serangan di level 8 bisa dilemahkan ke 1/1 juta. Itu tidak terlalu luar biasa. Setelah semua, bahkan armor pembasmian Dewa Iblis Gila bisa melemahkan kekuatan ke 1/100.000. Namun, batas itu bahkan tidak bisa dicapai oleh penguasa tertinggi semesta. Apa artinya itu? Itu berarti kekuatan melemah sampai ke 1/1 juta bisa dimanfaatkan sepenuhnya. Semakin kuat serangan, semakin efisien kekuatan pelemah sebuah armor. Jika musuh terlalu kuat, itu hanya bisa melemahkannya menjadi 1/1000, 1/100, atau lebih rendah, yang membuatnya lebih berbahaya. Armor pembasmian Dewa Iblis Gila sangat mengesankan di tingkat Master Semesta. Namun, ketika bertarung dengan penguasa tertinggi semesta, batasnya seringkali terlampaui. 1/1 juta, dimanfaatkan dengan sempurna. Luo Feng terkejut. Itu berarti penguasa tertinggi alam semesta yang memiliki pelindung harta karun sejati tertinggi, tidak akan pernah bisa terbunuh oleh serangan material dari penguasa tertinggi alam semesta lainnya. Benar, Luo Feng mengangguk. Tampaknya itu benar. Orang-orang dengan armor harta karun sejati tertinggi tidak bisa terbunuh oleh serangan material. Hanya beberapa tempat berbahaya di tanah ekstremis yang bisa membunuh mereka. Master asal hebat dalam serangan jiwa di tingkat 10 tingkat teratas. Dengan baju besi tambahan itu, aku tidak perlu takut akan serangan material lagi. Luo Feng adalah inti dari kepercayaan diri. Namun, aku tidak bisa terjebak dalam pertarungan terlalu lama. Serangan berbeda dari pertahanan. Serangan dibantu oleh teknik dan harta karun sejati, dan mereka tidak memiliki batas atas. Adapun pertahanan, itu tergantung pada baju besi. Senjata kadang-kadang bisa membantu, tetapi baju besi itu adalah bagian yang paling vital. Jika seseorang terlalu lemah untuk membela diri, ia harus menggunakan baju besi, karena hanya baju besi yang bisa menahan serangan material. Bahkan jika zirah itu dapat melemahkan kekuatan hingga 1/1 juta, tubuh saktiku masih akan dikonsumsi, pikir Luo Feng. Master tertinggi alam semesta memiliki tubuh sakti yang sangat besar dan kekuatan sakti tingkat tinggi. Aku memiliki tubuh sakti yang kecil dan kekuatan sakti tingkat rendah, dan aku perlu mempertahankan Duanmi. Jika aku terjebak dalam pertarungan yang panjang, aku akan dikutuk. Luo Feng mengerti bahwa dia harus menyelesaikan perkelahian dengan cepat. Dibandingkan dengan penguasa tertinggi alam semesta nyata, salah satu kelemahannya adalah bahwa ia tidak bisa terjebak dalam pertarungan yang panjang. Selain itu,
dia tidak bisa melebihi batas kecepatan. Tentu saja, dia memiliki menara bintang, pedang bayangan darah, baju besi tambahan dari sayap Siwu, dan kapal makam untuk menebus ini. 5 sayap terbuka dan mengambang di depan Luo Feng. Dia menanamkan kekuatan saktinya ke sayap dan mempelajari sayap Siwu. Dia telah menemukan bahwa sayap Siwu-nya sangat istimewa. Barang berharga seperti menara bintang atau menara penjara hitam memiliki banyak tingkat ukiran yang berbeda, tetapi sayap Siwu-nya luar biasa dan hanya memiliki 4 tingkat ukiran. Sepasang sayap pertama berisi ukiran tingkat pertama, pasangan kedua berisi ukiran tingkat kedua, dan pasangan keempat berisi ukiran tingkat keempat. Hanya ada 4 level, tingkat pertama disebut ruang dan waktu dalam kekacauan, dan tingkat kedua disebut negara emas. Tingkat ketiga sangat rumit. Luo Feng mengerutkan kening. Dia sudah menghabiskan lebih dari 1 era mempelajari ukiran di ruang pelatihan. Ini lebih rumit daripada ukiran menara bintang tingkat kelima. Begitulah adanya. Sebagai jenis mesin yang berharga, ada beberapa tingkat ukiran, namun kualitasnya luar biasa. Tingkat kematian Luo Feng bisa sepenuhnya memahami tingkat pertama dengan mudah. Adapun tingkat kedua, ia telah berlatih di sektor Dewa Bintang selama lebih dari 100.000 tahun, dan telah mencapai tingkat Master Semesta di jalur gambar ukiran, sebelum ia sepenuhnya memahami tingkat kedua dan berlatih negara emas. Adapun tingkat ketiga, itu terlalu rumit bahkan untuknya. Kesenjangan antara setiap level sangat besar, tapi Luo Feng tidak akan menyerah dengan mudah. Dia bisa merasakan bahwa baju besi tambahan hanya kekuatan sampingan. Ukiran yang terdapat pada sayap ketiga benar-benar menakjubkan, itulah sebabnya ia mencurahkan banyak energinya untuk mempelajarinya. Setelah beberapa waktu berlalu, kapal makam mulai meninggalkan sektor puncak miring. Diperlukan sekitar 300 tahun untuk melakukannya, dan 300 tahun setara dengan 300 era dalam ruang pelatihan. Selama 300 era, Luo Feng menghabiskan sebagian besar energinya untuk mempelajari jalur kekuatan yang sakti. Adapun sisa energinya, ia menghabiskannya pada tingkat ketiga ukiran sayap Siwu. Terlalu sulit, aku tidak bisa memahaminya. Aku tidak bisa. Kapal makam terbang keluar dari sektor puncak miring. Luo Feng menggelengkan kepalanya. Aku pikir ini sama rumitnya dengan ukiran menara bintang tingkat ke-6. Tingkat ke-6 menara bintang berada di tingkat 8 tingkat teratas. Master tertinggi di alam semesta seperti Master Bintang Guntur Besar dan Master Bapa dari ras automaton dapat memahami ukiran pada level itu. Adapun yang lebih kuat, seperti Kapak Besar dan Master Sejati Utama, mereka bisa memahami ukiran di tingkat 9 tingkat atas. Master asal mampu memahami mereka yang berada di tingkat 10 tingkat atas. Aku hanya Master Semesta. Setelah aku menciptakan teknik pedang di tingkat 7 tingkat teratas, aku dapat memahami ukiran di tingkat 7 tingkat atas atau tingkat 8. Luo Feng mengerti bahwa dia perlu menciptakan teknik pedang yang unggul untuk sepenuhnya memahami ukiran di tingkat 8 tingkat atas. Dia membutuhkan perbaikan mendasar. Bisakah Master Semesta menciptakan teknik pedang di level 7? Tak satu pun dari makhluk-makhluk besar di samudra semesta berpikir itu mungkin. Namun, makhluk-makhluk besar itu juga berpikir bahwa para master alam semesta bahkan tidak dapat membuat teknik pedang di tingkat 6 tingkat teratas, namun kriteria seleksi untuk pewaris Sungai Duandong adalah menciptakan teknik pedang di tingkat 6 tingkat atas, sebagai master semesta. Berdasarkan catatan, banyak talenta dari peradaban kuno menciptakan teknik di tingkat atas 6 sebagai master semesta. Semua pewaris Sungai Duandong melakukan itu. Menciptakan teknik di tingkat 7 tingkat teratas sebagai master semesta, jarang terjadi di peradaban kuno, namun setengah dari pewaris Sungai Duandong melakukan itu. Hanya 2 pewaris dari Sungai Duandong yang menciptakan teknik di tingkat 8 sebagai master semesta, termasuk guru leluhur. Luo Feng telah membuat keputusan. Setelah membuat teknik kelahiran Norwana, Luo Feng tidak menciptakan teknik yang lebih baik. Dia memiliki kondisi pelatihan yang jauh lebih baik setelah mendapatkan warisan, dan kemungkinan dia bisa membuat teknik di level 7 tingkat teratas. Dia harus melatih dirinya sebagai talenta potensial seperti yang berasal dari peradaban kuno. Mungkin butuh waktu lama untuk menjadi penguasa tertinggi semesta. Aku akan berusaha meningkatkan kekuatan aku sebanyak mungkin. Aku akan memberitahu mereka bahwa, setelah mendapatkan warisan dari Sungai Duandong, aku bisa menjadi lebih baik bahkan sebagai penguasa semesta. Dia kemudian memutuskan untuk berhenti sementara, untuk memahami tingkat ketiga ukiran sayap Siwu, dan beralih ke jalur kekuatan sakti dan penciptaan teknik pedang.
Aku bisa sekarang, di udara yang kacau, Luo Feng mengendarai kapal makam dan pergi ke kapal semesta untuk mendapatkan barang-barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi. Aku benar-benar bisa mencari sepasang sayap terakhir. Satu pasangan memiliki jarak deteksi yang sangat singkat. Dua pasang sayap dapat mendeteksi melalui puluhan tahun cahaya. Tiga pasang sayap, ketika aku pertama kali mendeteksi Master Pacing, kami terbang menuju satu sama lain selama sekitar 20 tahun. Jaraknya pasti ribuan tahun cahaya, dan pemanggilannya sangat kuat, yang berarti tiga pasang sayap dapat mendeteksi 10.000 tahun cahaya. Itu berarti, untuk setiap pasangan sayap tambahan, jarak deteksi harus 1000 kali lebih jauh. 4 pasang sayap mungkin bisa mendeteksi puluhan juta tahun cahaya, dan 5 pasang sayap mungkin bisa mendeteksi miliaran tahun cahaya. Luo Feng sangat senang, karena alam semesta miniatur hanya memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. 3 tanah ekstremis hanya 100 juta tahun cahaya. Tanah suci lebih besar tetapi masih hanya miliaran tahun cahaya. Jika sepasang sayap terakhir disembunyikan di salah satu alam semesta miniatur, aku akan dapat merasakannya jika aku terbang lebih dekat ke alam semesta miniatur itu. Luo Feng tumbuh lebih bersemangat. Dia hanya memiliki sepasang sayap terakhir yang tersisa untuk sayap Siwu. Aku akan mencari di mana pasangan terakhir berada. Luo Feng tidak bisa menahan godaan lagi. Dia segera mengemudikan kapal makam, dan terbang menuju miniatur alam semesta terdekat. Adapun barang berharga yang ditinggalkan oleh Jie Fanzi, dia akan berurusan dengan mereka setelah mendapatkan sepasang sayap ke-6. Semakin muda alam semesta miniatur, maka akan semakin dekat ke alam semesta asli, seperti pemimpin kota kekacauan primal, Master Asal, dan Ratu Serangga. Mereka semua sangat dekat dengan alam semesta yang asli. Miniatur alam semesta dari era semesta kedua lebih jauh dari alam semesta asli, mereka yang berasal dari era alam semesta pertama bahkan lebih jauh, dan dua tanah suci itu cukup jauh dari alam semesta asli. Ini adalah alam semesta miniatur ke-18 yang telah aku periksa. Luo Feng memandangi alam semesta kecil yang menjulang di depannya. 10 sayap perak semuanya terbuka lebar, namun dia tidak bisa merasakan panggilan itu. Tidak ada apapun di sini. Dia menggelengkan kepalanya. Untungnya, dia telah memisahkan sepasang sayap dan menahannya. Bagaimanapun, binatang bertanduk emas membawa sepasang sayap tanpa tuan memasuki alam semesta yang asli. Luo Feng tinggal di luar alam semesta asli. Dia bisa merasakannya dengan jelas, bahkan dengan seluruh alam semesta asli menghalanginya. Rupanya, alam semesta tidak bisa menghalangi indera kita. Alam semesta bahkan tidak dapat menghalangi indera dari token komunikasi, belum lagi bawa sayap Siwu, dan ternyata itu benar. Luo Feng melihat ke sisi lain. Di kejauhan ada alam semesta yang asli. Tampaknya menutupi setengah samudra semesta. Aku lebih dekat dengan alam semesta kecil lainnya. Aku mungkin hanya pergi ke sana. Kemudian Luo Feng berteleportasi dan menghilang. Di wilayah rahasia utama di wilayah manusia, samudra terpencil tampak tenang. Ombaknya hampir tidak terlihat. Namun, samudra terpencil begitu besar sehingga ombak yang bisa diabaikan itu tingginya puluhan kilometer. Seorang pria lapis baja perak berjalan di atas ombak, tersenyum pada ruang dan berteriak, "Guru." Pemimpin kota kekacauan primal muncul. "Kamu telah kembali begitu cepat." "Guru," kata Luo Feng. "Guru menolak pemberian aku karena aku tidak memiliki armor harta karun sejati yang tertinggi. Sekarang, aku menyerahkan hadiah itu lagi kepada kamu." Menara bintang muncul di sampingnya, dan Dewa Guntur besar armor terbang keluar dari gerbang samping. "Maksudmu?" Pemimpin kota kekacauan primal terkejut. Dia tahu apa yang dimaksud Luo Feng. "Aku punya armor harta karun sejati yang tertinggi." Luo Feng tersenyum. Dia menanamkan kekuatan saktinya ke baju besi perak di punggungnya, dan kekuatan kuno namun kuat meresap. Itu bahkan lebih kuat dari Yan Jun Rod dan menara penjara hitam, karena baju besi perak adalah bagian dari sayap Siwu-nya. Kekuatan itu datang dari Siwu Wing yang baru terintegrasi. Dia hanya memicu sebagian dari kekuatannya, dan itu sudah sekuat ini. Jika dia benar-benar memicu semua itu akan melampaui imajinasi. Ini ada di dalam samudra terpencil, jadi kekuatannya ditekan sehingga makhluk-makhluk besar di luar lautan tidak akan tahu tentang itu. Baju besi ini, pemimpin kota kekacauan primal merasakan kekuatan, dan dia menghentikan keraguan. Dia semakin terkejut. Di mana kamu mendapatkannya?" "Hanya ada sejumlah harta karun sejati tertinggi di samudra semesta.
Harta sejati-sejati tertinggi baru dari 3 negeri ekstremis. Bahkan jika ada satu yang baru lahir, itu pasti lahir di daerah inti, namun Luo Feng tidak pergi ke daerah inti sama sekali. Tidak perlu pertanyaan lebih lanjut, Luo Feng menyeringai. Aku punya baju besi sekarang. Seharusnya tidak ada alasan untuk mengatakan tidak pada hadiah aku. Pemimpin kota kekacauan primal menatap Luo Feng dan bisa merasakan gairahnya. Oke, aku akan menerimanya. Namun, umat manusia berada dalam situasi yang jauh lebih baik sekarang. Bahkan jika situasinya memburuk, itu hanya akan menjadi beberapa konflik antara kedua tim. Mulai sekarang, jangan berikan barang berharga yang kamu dapatkan setelah kerja keras. Luo Feng mengangguk. Itu kedengarannya benar. Bahkan mereka yang kuat merasa sulit untuk mendapatkan harta sejati yang tertinggi. Untuk master tertinggi semesta, mungkin saja bagi mereka untuk mengalahkan master tertinggi lainnya, namun sulit bagi mereka untuk membunuh master tertinggi lainnya. Dia hanya mendapatkan baju besi tambahan dari perpanjangan Si Wuwing. Guru, aku masih punya sesuatu untuk ditangani. Aku harus pergi sekarang, kata Luo Feng. Silakan. Pemimpin kota kekacauan primal mengangguk dan menyaksikan Luo Feng pergi. Pemimpin kota kekacauan primal melihat baju zirah dewa guntur besar yang melayang memancar dari kekuatan kuno, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dengan takjub bahwa, muridnya ini benar-benar menjadi bakat yang luar biasa setelah memasuki samudra semesta, berlawanan dengan menjadi hanya bakat biasa di dalam ras manusia, ketika dia hanya di alam semesta yang asli. Bahkan pemimpin kota kekacauan primal harus mengakui bahwa, setelah mendapatkan warisan sungai Duandong, Luo Feng alih-alih dia memegang peran paling penting dalam ras manusia. Dia seperti master asal yang memimpin ras manusia untuk bangkit, pemimpin kota kekacauan primal berbisik. Dia bahkan lebih mulia daripada master asal. Akan ada makhluk tak tertandingi yang sebenarnya yang lahir di umat manusia. Ketika itu, Luo Feng terbang keluar dari membran alam semesta asli. Aku akan pergi ke dunia miniatur ke-21. Luo Feng baru saja melakukan perjalanan melintasi seluruh alam semesta asli. Butuh waktu terlalu lama untuk mengelilingi alam semesta yang asli, namun ia dapat menggunakan transportasi negara dewa di alam semesta yang asli. Di mana sepasang sayap terakhir? Bisiknya, apakah mereka ada di salah satu dari 2 tanah ekstremis lainnya? Setiap tanah ekstremis adalah sekitar 100 juta tahun cahaya persegi. Jika pasangan terakhir berada di tanah ekstremis, Luo Feng seharusnya bisa merasakannya jika dia ada di dalamnya. Dia sekarang dapat mengkonfirmasi bahwa, mereka tidak berada di sektor puncak miring. Alih-alih bergegas ke 2 tanah ekstremis lainnya, ia pergi untuk memeriksa semua miniatur alam semesta. Setelah beberapa waktu berlalu, butuh 2 tahun untuk Luo Feng, dalam melakukan perjalanan dari satu miniatur ke semesta lainnya. Sementara itu, seorang makhluk lapis baja perak muncul di udara kekacauan dan mengepalkan giginya. Aku telah mencari semua miniatur alam semesta dari 3 era alam semesta, dan tidak ada yang memiliki sayap. Mereka berada di 2 tanah ekstremis lainnya atau di tanah suci, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Luo Feng memang kesal karena dia telah mencari begitu lama, tetapi tetap tidak dapat menemukan apapun. Tanah suci bulan ungu adalah yang terdekat. Luo Feng segera terbang menuju tanah suci bulan ungu. Dia butuh 9 hari di samudra semesta. Tanah suci bulan ungu. Luo Feng berdiri di ruang angkasa, dikelilingi oleh udara yang kacau. Tubuh langit raksasa di depannya adalah tanah suci bulan ungu. Itu jauh lebih besar dari alam semesta miniatur yang dia periksa sebelumnya. Semua alam semesta miniatur dari 3 era alam semesta memiliki diameter 100 juta tahun cahaya. Namun tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun cahaya. Aku akan mencarinya dulu. Luo Feng berteleportasi dan mendekat. Dia berteleportasi beberapa kali di luar tanah suci bulan ungu. Dia tidak yakin berapa batas jarak penginderaan dari 5 pasang sayap ketika menghadapi alam semesta mini yang sangat besar, itulah sebabnya dia memilih beberapa tempat untuk penginderaan. Saat dia mendekati alam semesta miniatur 100 juta tahun cahaya jauhnya, Luo Feng berbalik dan menatap punggungnya. 10 sayap perak terbuka dan bergetar. Tampaknya pemanggilan datang dari tanah suci bulan ungu. Memanggil, mata Luo Feng berkilau dan menatap tanah suci bulan ungu raksasa di depannya. Pasangan ke-6 di tanah suci bulan ungu. Dia mendambakan mereka sejak lama. Dia ingin lari, tetapi dia tidak cukup bodoh untuk melakukannya. Sialan, Luo Feng mengepalkan giginya. Dia tidak bersumpah untuk era,
namun dia tidak bisa membantu melakukannya sekarang. Mengapa itu di tanah suci bulan ungu? Bagaimana bisa? Tidak peduli miniatur alam semesta mana sayap itu berada, aku mungkin bisa mendapatkannya. Bahkan jika itu berada di tanah suci Kaisar Timur, masih ada harapan, tetapi tanah suci bulan ungu. Luo Feng sangat marah. Tanah suci bulan ungu adalah musuh bebuyutannya sekarang. Mereka bahkan telah mencoba membantu kekuatan lain di alam semesta asli untuk menekan manusia, dan mereka bahkan tidak pernah mencoba untuk bernegosiasi dengannya. Selain itu, dia baru saja membunuh Master Pei Xing, dan merebut 2 pasang sayap darinya. Aneh, Master Pei Xing memiliki 2 pasangan. Kenapa dia tidak menemukan pasangan terakhir? Luo Feng mengerutkan kening. Kekuatan sensasi 2 pasang tidak seberapa dibandingkan dengan 5 pasang, hanya puluhan tahun cahaya. Tanah suci bulan ungu memiliki diameter 2,1 miliar tahun cahaya, dan memiliki banyak dimensi ruang yang independen. Tampaknya pasangan terakhir pasti berada di tempat yang belum pernah dikunjungi Master Pei Xing. Tidak peduli apa, aku dapat mengkonfirmasi bahwa sepasang sayap terakhir ada di tanah suci bulan ungu, pikir Luo Feng. Selain itu, sepasang sayap itu selalu berada di tanah suci ini. Ada 2 kemungkinan. 1. Itu dimiliki oleh makhluk lemah seperti pejuang abadi atau ksatria alam semesta yang tidak memenuhi syarat untuk meninggalkan tanah suci. 2. Sebagian besar makhluk meletakkannya di penyimpanannya. Tidak ada yang pernah melihat harta karun sayap sejati itu di samudra semesta. Bagaimanapun, satu pasangan hanyalah harta sejati yang biasa. Master alam semesta memandang rendah harta sejati di tingkat itu. Aku dalam masalah sekarang. Luo Feng mulai menuju ke kapal semesta. Sudah waktunya baginya untuk mendapatkan barang berharga dari Jie Fanxi. Pada saat yang sama, ia menghubungi pemimpin kota kekacauan primal melalui alam semesta virtual. Guru, aku masih punya 1 komponen untuk sayap aku yang berharga, seperti sepasang sayap terakhir. Selain itu, aku tahu bahwa pasangan terakhir di tanah suci bulan ungu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Bisakah seseorang dari aliansi Hong membantu aku mendapatkannya? Lagi pula, itu hanya sepasang sayap, yang berada pada tingkat harta karun sejati yang biasa. Kemungkinannya, tanah suci bulan ungu tidak tahu betapa berharganya mereka. Sepasang sayap terakhir, pemimpin kota kekacauan primal juga cemas. Tanah suci bulan ungu, itu memang sedikit. Serahkan padaku. Ada banyak makhluk besar di aliansi Hong, sehingga mereka mungkin berhasil. Namun, sayap-sayap itu belum pernah keluar dari tanah suci bulan ungu, jadi aku tidak bisa mengatakannya dengan pasti. Ini lebih baik daripada tidak sama sekali, kata Luo Feng. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Guru, aku akan pergi ke kapal semesta sekarang. Pergi dan dapatkan barang-barang berharga dari Jie Fanxi. Kamu sudah mencoba beberapa kali, kata pemimpin kota kekacauan primal. Dia akan menyerahkan masalah ini ke aliansi Hong. Luo Feng berhenti memikirkannya sekarang dan pergi menuju ke kapal semesta, untuk mencari barang-barang berharga peninggalan Jie Fanxi. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua, yang telah menyimak sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya, dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai ketemu di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.